Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Bundar dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengubah berbagai pecahan menjadi bentuk persen. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengubah berbagai bentuk pecahan ke dalam bentuk persen. Nah, kita akan ingat dulu apakah pecahan persen. Pecahan persen adalah bilangan pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100. Inilah simbol persen. Di sini ada bilangan 45% sama dengan 45/100. Sekarang kita akan masuk pada contoh soal, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Kita simak. Contoh yang pertama yaitu pecahan biasa 1/2. Kita cermati pada penyebutnya yaitu 2. Apakah 2 bisa dirubah menjadi 100? Ya, 2 bisa diubah menjadi 100 dengan cara mengalihkan 50. 2 kali 50 sama dengan 100. Maka pembilangnya 1 juga kita kalikan dengan 50. 1 kali 50 sama dengan 50. Maka diperoleh 1/2 sama dengan 50/100 sama dengan 50%. Kemudian contoh yang kedua, disajikan pecahan 3/4. Kita cermati penyebutnya adalah 4. Apakah 4 bisa dirubah menjadi 100? Ya, kita bisa mengubahnya dengan mengalihkan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Maka tidak ketinggalan pula pembilangnya 3, kita kalikan 25, diperoleh 3 kali 25 sama dengan 75. Maka 3/4 senilai dengan 75/100 sama dengan 75%. Kemudian contoh yang ketiga, terdapat pecahan 3/10. Kita cermati penyebutnya adalah 10. 10 bisa dirubah menjadi per 100 dengan cara mengalihkan 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Maka pembilangnya pun kita kalikan dengan 10, yaitu 3. 3 kali 10 sama dengan 30. Maka pecahan 3/10 itu senilai dengan pecahan 30/100 sama dengan 30%. Kita lanjutkan. Sekarang pada contoh berikutnya masih sama, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nomor 4. Di sini disajikan pecahan biasa 3/20. Kita amati penyebutnya adalah 20 bisa diubah menjadi per 100 dengan cara mengalihkan dengan 5. 20 kali 5
sama dengan 100. Selanjutnya, pembilangnya 3, kita kalikan pula dengan 5, diperoleh 3 kali 5 sama dengan 15. Maka 3/20 itu senilai dengan 15/100 sama dengan 15%. Lanjut pada contoh soal nomor 5. Di sini terdapat pecahan biasa 9/25. Kita amati penyebutnya adalah 25. Kita akan ubah ke 100 dengan mengalihkan 4. 25 kali 4 sama dengan 100. Kemudian pembilangnya 9, kita kalikan pula dengan 4, maka diperoleh 9 kali 4 sama dengan 36. Maka 9/25 senilai dengan 36/100 sama dengan 36%. Contoh yang keenam yaitu pecahan biasa 7/50. Kita cermati kembali pada penyebutnya yaitu 50. Kita akan ubah menjadi 100 dengan mengalihkan 2. 50 dikali 2 sama dengan 100 dan pembilangnya adalah 7. Kita kalikan dengan 2 pula, diperoleh 14. Maka pecahan biasa 7/50 senilai dengan 14/100 sama dengan 14%. Saya kira cukup mudah untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Sekarang kita akan lanjutkan pada jenis pecahan berikutnya, yaitu pecahan desimal yang akan kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, di sini disajikan contoh soalnya. Kita mulai dari contoh soal yang pertama, yaitu 0,05. Dua angka di belakang koma itu nilainya adalah perseratusan, maka kita baca 0,05 sama dengan 5/100. 5/100 sama dengan 5%. Lanjut pada contoh yang kedua, yaitu 1,25 itu sama dengan 1/25/100. 1 senilai dengan 100/100 ditambah 25, maka diperoleh 125/100 sama dengan 125%. Masuk pada contoh yang ketiga, yaitu 0,2. Satu angka di belakang koma itu persepuluhan, maka dibaca dengan 2/10. Ya, 2/10 kita bawa ke per 100, sama seperti pada pecahan biasa, kita kalikan dengan 10, maka diperoleh 10 kali 10 dan pembilangnya 2 dikalikan dengan 10 pula, diperoleh 20. Maka pecahan 0,2 senilai dengan 20/100 sama dengan 20%.
Nah, kita masih lanjutkan. Masih sama, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen pada contoh soal yang keempat. Soal yang keempat disajikan 0,030. Ada 3 angka di belakang koma, maka nilainya adalah per seribuan. Di sini 0,030 itu senilai dengan 30 per 1000. Nah, kalau per 1000 bagaimana mengubahnya menjadi per 100? Tentunya tidak dengan perkalian, namun dengan pembagian. Ya kan? 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Maka pembilangnya pun kita bagi dengan 10. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Maka diperoleh 0,030 itu senilai dengan 30 per 1000 senilai dengan 3 per 100 senilai dengan 3%. Cukup mudah bukan? Saya kira semua yang ada di rumah bisa mengerjakan soal ini untuk mengubah ke bentuk persen. Kita lanjut pada contoh soal yang kelima. Ada pecahan desimal 0,70. Itu menunjukkan nilai pecahan biasa 70 per 100 sama dengan 70%. Kemudian pada contoh soal yang keenam, 0,4. Ya, satu digit atau satu angka di belakang koma menunjukkan persepuluhan, dan di sini 0,4 itu senilai dengan 4 per 10 ya. Kemudian seperti perlakuan pada pecahan biasa, bila per 10 maka kita kalikan pula penyebutnya dengan 10 untuk mendapatkan nilai penyebut 100. Pembilangnya pun di sini adalah 4, kita kalikan dengan 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Maka 0,4 itu sama dengan 4 per 10 sama dengan 40 per 100 sama dengan 40%. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan pada contoh yang terakhir, yaitu jenis pecahan campuran yang akan diubah menjadi bentuk persen. Ya, untuk mengubah pecahan campuran menjadi bentuk persen, jangan lupa pecahannya campuran ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Kita masuk pada contoh soal yang pertama. 1/2 yang masih merupakan bentuk pecahan campuran kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. Ini kita bisa ubah dengan 2 kali 1 ditambah 1, atau kita ubah menjadi 2/2 ditambah 1/2. Sama saja ya. 1/2 senilai dengan 3/2. Selanjutnya kita lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 2 dan akan kita ubah menjadi 100, maka kita harus mengalihkan dengan 50. Diperolehlah 2 kali 50 sama dengan 100 dan pembilangnya adalah
3 kita kalikan dengan 50 diperoleh 150. Maka 1/2 senilai dengan 3/2 sama dengan 150/100 sama dengan 150%. Masuk pada contoh yang kedua, yaitu pecahan campuran 2/3/5. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 kali 5, 10, ditambah 3 sama dengan 13. Maka 2/3/5 senilai dengan 13/5. Ini bentuk pecahan biasanya. Kemudian kita lihat pada penyebutnya adalah 5. Nah, 5 untuk mengubahnya menjadi 100, maka akan kita kalikan dengan 20. Maka diperoleh 5 kali 20 sama dengan 100 dan pembilangnya adalah 13. Kita kalikan juga dengan 20, diperoleh 260. Maka 2/3/5 sama dengan 13/5 sama dengan 260/100 sama dengan 260%. Lanjut pada contoh yang terakhir, di sini ada pecahan campuran yaitu 1/10. Kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 1 kali 10 ditambah 1 sama dengan 11 per penyebutnya adalah 10. 11/10. Nah, untuk menggantikan pada penyebut 100, maka kita kalikan 10 dengan 10 dan pembilangnya pun kita kalikan dengan 10. Maka diperoleh 11 kali 10 sama dengan 110 dan 10 kali 10 sama dengan 100. Pecahan campuran 1/10 itu sama dengan 11/10 sama dengan 110/100 sama dengan 110%. Cukup mudah kan? Ini tadi sudah disajikan berbagai bentuk pecahan, mulai dari pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan campuran yang diubah menjadi bentuk persen. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian dalam menguasai keterampilan mengubah berbagai bentuk pecahan, di sini disajikan 3 soal. Yang pertama adalah ubahlah pecahan biasa. Ya. Ubahlah pecahan biasa berikut menjadi bentuk persen. Ini mewakili soal 1, ada 4 soal. Kemudian kita lanjut pada soal 2, yaitu ubahlah pecahan campuran berikut menjadi bentuk persen. Sama, di sini juga disajikan 4 soal pecahan campuran. Dan contoh yang terakhir, soal yang terakhir yaitu soal 3, yaitu ubahlah pecahan desimal menjadi bentuk persen. Masih sama, ada 5 soal. Ya, saya kira dari 3 jenis soal ini sudah mewakili berbagai bentuk pecahan yang bisa diubah menjadi bentuk persen. Silahkan diselesaikan, dikerjakan dengan baik, kemudian kembalikan pada
lembar kerja yang telah disiapkan di Google Classroom. Selamat belajar untuk semuanya, sukses selalu. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.